Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 6, yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kadek Gita Dwi Utami, nomor absen 3 dari kelas 5B MBP. Pada bab ini terdapat 5 fokus poin. Yang pertama yaitu mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Yang kedua yaitu macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang ketiga, tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang keempat, manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Dan yang terakhir yaitu Computer Maintenance Management System. Baik, saya mulai dari topik yang pertama, yaitu mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Sebelum itu, kita mulai dari apa sih itu sarana dan prasarana? Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung bagi keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai tujuan, karena merupakan bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai, maka dibutuhkan pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang yang baik. Perawatan dan pemeliharaan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan dalam kondisi yang siap pakai dan berfungsi dengan baik. Berkaitan dengan sarana dan prasarana, perawatan yang dimaksudkan adalah sebagai usaha preventif atau pencegahan agar sarana dan prasarana tidak rusak dan tetap terjaga. Selain itu, perawatan yang dimaksudkan adalah upaya untuk melakukan kalibrasi, pengaturan, penyetelan, atau perbaikan peralatan sarana dan prasarana yang sudah terlanjur rusak sehingga siap untuk digunakan kembali. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gudang merupakan perencanaan yang baik agar menghasilkan hasil yang baik pula. Kegiatan ini dapat dibuat berdasarkan periode waktu tertentu baik dalam harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Dalam perencanaan biasanya dituliskan sasaran atau target yang akan dicapai dalam pekerjaan, misalnya kapasitas pengangkutan material, kecepatan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, jumlah peralatan yang siap untuk dipakai, kapasitas penyimpanan rak, dan sebagainya. Dalam kegiatan tersebut ada beberapa hal yang perlu disiapkan, antara lain, yang pertama adalah informasi data aset sarana dan prasarana yang akan dilakukan tindakan perawatan dan pemeliharaan. Yang kedua, buku manual dari peralatan tersebut. Yang ketiga, hasil inspeksi dan saran yang ada. Yang keempat, kondisi peralatan terakhir. Yang kelima, catatan kinerja sarana dan prasarana. Dan yang terakhir yaitu jumlah dan kesiapan personil yang kompeten untuk setiap pekerjaan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Menurut Purwanto dan Muhammad Ali tahun 2008 nomor 224 menyatakan secara umum klasifikasi metode perawatan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu time-based maintenance. Ini merupakan perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi dari peralatan tersebut tanpa melihat kondisi peralatan tersebut sudah atau belum memerlukan pemeliharaan. Yang kedua yaitu condition-based maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kondisi peralatan tersebut tanpa melihat apakah sudah atau belum waktunya dilaksanakan pemeliharaan. Yang ketiga yaitu breakdown maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan karena terjadinya kerusakan pada peralatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu reliability center maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan berdasarkan perhitungan tingkat keandalan atau reliabilitas suatu sistem. Ini dapat diukur berdasarkan fungsi dari umur pakai peralatan tersebut. Jadi contoh pelaksanaan perawatan yang ada di restoran, yang pertama yaitu perawatan dalam membersihkan saluran udara atau filter udara. Saluran udara yang ada di dapur menjadi hal pertama yang perlu diperhatikan. Dengan membersihkan saluran udara seperti ventilasi, kita dapat mengurangi risiko adanya kotoran yang dapat mempengaruhi kesehatan dan juga keselamatan pekerja, serta kualitas makanan yang akan dibuat. Membersihkannya cukup secara rutin setiap hari ataupun maksimal 3 hari sekali. Dan yang kedua yaitu memeriksakan kondisi mesin seperti mesin penggorengan. Dengan memeriksakan mesin seperti ini, kita dapat melihat tanda-tanda bahwa mesin tersebut masih layak digunakan. Karena jika ada bagian yang rusak dalam mesin penggorengan, risiko terjadinya kebakaran juga semakin besar.
Tidak hanya itu, jika mesin penggorengan tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, pastinya kualitas makanan juga akan menurun. Selanjutnya yaitu membersihkan perlengkapan sarana dan prasarana menggunakan cleaning agent yang sesuai dengan material dasar. Karena untuk menjaga bahan tersebut dapat terjaga kualitasnya. Selanjutnya yaitu perlengkapan yang akan disimpan dikeringkan terlebih dahulu, kemudian melakukan penyimpanan terhadap perlengkapan tersebut dengan rapi dan juga hati-hati. Dan terakhir yaitu membersihkan tempat penyimpanan peralatan secara rutin, maksimal 3 minggu sekali seperti chiller dan kulkas untuk dapat menjaga peralatan tersebut dapat bertahan dengan lama dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari perawatan sarana dan prasarana di gudang. Banyak sekali terdapat tujuan dan manfaat dari perawatan sarana dan prasarana gudang, maka saya mulai dari tujuan. Yang pertama yaitu agar fasilitas atau barang dapat bertahan lama. Yang kedua yaitu menjaga keselamatan barang agar tetap aman. Yang ketiga agar barang tersebut dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Yang keempat yaitu untuk melatih agar bertanggung jawab bagi pengguna ataupun petugas pemelihara. Yang kelima yaitu menjamin agar sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima, siap digunakan untuk mendukung proses bisnis yang sedang dilakukan. Yang keenam yaitu memperpanjang umur pemakaian sarana dan prasarana. Yang ketujuh yaitu menjamin kelancaran kegiatan organisasi. Yang kedelapan yaitu menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pemakai. Yang kesembilan yaitu mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan yang timbul sehingga tindakan perbaikan dapat direncanakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari perawatan sarana dan prasarana gudang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengurangi terjadinya sarana dan prasarana mengalami breakdown atau berhenti beroperasi. Yang kedua yaitu konservasi aset menjadi lebih baik. Yang ketiga peningkatan ekspektasi umur peralatan yang komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap spare part. Yang keempat yaitu memperpanjang umur barang perlengkapan sehingga tidak perlu diganti dalam waktu singkat. Yang kelima yaitu menghindari kehilangan karena barang yang ada sudah terkontrol dengan baik di gudang. Yang keenam yaitu mengurangi biaya pemeliharaan karena penyimpanan yang sudah teratur. Yang ketujuh yaitu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Yang kedelapan yaitu mengidentifikasi sarana dan prasarana mana yang memerlukan biaya perawatan secara berlebih sehingga bisa dilakukan efisiensi berdasarkan metode dan juga strategi yang dikembangkan. Yang kesembilan yaitu meningkatkan keselamatan para pekerja sehingga menekankan atau menghilangkan tingkat kecelakaan kerja. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi pekerja bagi pegawai. Selanjutnya yaitu manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Manajemen perawatan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peralatan yang ada kepada organisasi perusahaan melalui proses perancangan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, pemberdayaan dan pengawasan atau controlling, di mana seluruh komponen dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien atau optimal. Sumber daya yang ada pada organisasi yaitu terdiri dari 7M. M yang pertama yaitu man, yaitu manusia atau tenaga ahli. Yang kedua money, yaitu modal atau investasi. Yang ketiga material, yaitu bahan baku. Yang keempat yaitu mesin. Yang kelima menit atau waktu yang digunakan dalam proses produksi. Dan yang terakhir yaitu metode. Dan yang terakhir yaitu Computer Maintenance Management System, atau yang sering disingkat dengan CMMS, merupakan sistem terintegrasi yang mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perawatan dan pemeliharaan. Dalam CMMS dicatatkan nama aset atau mesin, daftar pekerja maintenance plan and unplanned maintenance, histori pemakaian sejak pembelian, histori kerusakan, total biaya yang dikeluarkan, spare part yang dibutuhkan untuk sebuah mesin, stok spare part yang ada, sampai menghitung nilai mean time between failure and mean time to repair. Ini juga terintegrasi dengan sistem lain di perusahaan seperti Enterprise Resources Planning pada manufaktur yang terintegrasi dengan data output mesin yang tercatat sehingga pada output tertentu mesin harus di-maintain service, ganti spare part, data pembelian spare part, jurnal accounting, dan lain-lain. Tentunya dalam pengoperasiannya terdapat standar operasi prosedur, di mana dalam SOP tersebut biasanya dicantumkan seperti tools yang diperlukan, jenis human resources-nya, perkiraan manpower, spare part yang diperlukan,
consumable item, dan lain-lain. Maka diharapkan pekerja atau pemelihara dapat diatur dan dijadwalkan secara terencana sehingga dapat bekerja dengan baik dan mengikuti jadwal yang telah dibuat. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Maka saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.